tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Membunuh orang yang tidak berdosa. Korbannya 10 luka-luka berat. Ya, dianya mati sama satu anggota polisi yang meninggal juga. Logika sehat sealam dunia dipastikan ini masih ada error masalahnya. Iya. Ada konslet masalahnya. Dengan logika sederhana, mana mungkin Tuhan akan membayar dengan sorga ketika kita membunuh orang yang tidak berdosa? Kan nggak masuk akal. Iya. Jadi ya tidak mungkin ada dalilnya. Dalilnya nggak ada. Itu ayat-ayat perang diturunkan pada saat perang. Kalau sudah damai, ya damai dong. Terus sejak kapan Kanjeng Nabi itu membenci agama-agama lain? Tidak ada orang yang dibenci oleh Nabi kok. Iya, orang yang melempari dengan batu sampai giginya patah tuh tidak dikutuk, nggak disumpah, kok didoakan, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Seperti apa kau melihat pribadi Nabi itu? Nabi tidak pernah membenci agama Nasrani, Yahudi, enggak kok. Dari sejak awal saya cerita berulang-ulang bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah membenci Nasrani kok. Nabi Muhammad dapat wahyu kan, lalu diajak Siti Khadijah untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya Siti Khadijah. Dapat wahyu, dikonsultasi, ditanya lagi, ini dapat ini dijelaskan. Ini persoalannya bahwa Nabi bertanya tentang wahyu kepada Waraqah bin Naufal ada di Khulasatu Nurul Yakinnya, dibaca dari mulai MI, MTS, Ali ada. Begitu saya mengatakan bahwa konsultan wahyu Nabi seorang pendeta, beli terima. Kali takon kan konsultan artinya. Iya. Iya. Iya, jadi ini kadang-kadang susah sendiri. Saya katakan hukum itu sifatnya kondisional, dia nggak bisa. Begitu dalil keluar, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam ya konon. Jadi masalahnya epistemologinya masih rendah banget gitu. Iya kan? Nah, kemudian Siti Khadijah, saya tidak mengatakan Siti Khadijah agamanya Kristen ya, saya tidak mengatakan. Sejak kapan Nabi Muhammad membenci orang Nasrani? Yang sahabatnya yang tertindas juga dihijrahkan ke negara orang Nasrani. Betul enggak? Siti Aminah itu anaknya Abu Qabs. Abu Qabs itu Nasrani. Terus apa lagi? Ketika Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala dan ini di dalam Ka'bah itu ketika akan dihapus gambar-gambar patung-patung dihapus, Nabi Muhammad menutup tangannya, ini mah jangan dihapus. Begitu dibuka gambarnya Siti Maryam lagi ngemban ini. Dikiranya ngarang, ini kitabnya ada cek. Ada di Fathul Barin juga ada, di Sirah Nabawiyah, Tarikhul Islam Az-Zuharin juga ada, Akhbar Maqlil Waqidinya ada, banyak kitab. Jadi masa saya ngarang? Jadi kan susah begini. Padahal kitabnya ada di belakang mereka tuh. Kalau ceramah tuh di YouTube tuh perusahaan kan gitu, itu ada kitabnya tuh. Gimana? Maril Kebdiyah kan istrinya hampir ada namanya Maril Kebdiyah kan, Nasrani kan, masuk Islam enggak kan? Sih,
Sofia agamanya Yahudi, gak masuk Islam kan? Maria Kiptia juga Yahudi, masuk Islam kan? Gimana? Jadi beginilah artinya. Malah saya ingin mengatakan begini, konflik, permusuhan antara muslim dengan non muslim kecil, yang paling keras antara Islam dengan Islam itu sendiri, saling bunuh membunuh sampai sekarang. Dari sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, perang saudara terus berlanjut sampai sekarang, sampai hari ini. Yang membunuh orang-orang Yaman siapa? Orang Islam. Yang bunuh orang-orang yang di Irak siapa? Orang Islam. Yang di Syria, yang di Libya, yang di Tunisia. Ya ini kan jadi persoalan begini, kok bisa terjadi semacam ini? Imam Syafi'i lagi di pengajian majlis taklim, ada murid-muridnya Imam Maliki ikut ngaji. Nah, salah seorang muridnya Imam Maliki nyoal, nanya Imam Syafi'i bagaimana hukumnya begini-begini. Imam Syafi'i hukumnya begini. Tapi kata guru saya Imam Maliki, tidak, itu punya begitu. Itu salah. Nggak terima muridnya tuh. Kenapa menyalahkan guru kami? Lah, dia manusia, saya juga manusia. Dia bisa salah, saya juga bisa salah. Boleh terima. Dia Adam, balik ke dikebuki sampai tak parah, sampai meninggal. Abu Hanifah dipenjara juga. Ya, Ibnu Hanbal digebukin sampai gempor, sampai lumpuh dia. Bayangkan, Mu'tazilah yang dibunuh berapa? 10.000 kaum intelektual dibunuh-bunuh ini. Yang bunuh siapa? Bukan orang Nasrani kok. Siapa yang bunuh? Usama sendiri. Paham kan? Nah, di situ kenapa demikian? Ya satu persoalannya, ini kita ini tidak sadar bahwa pluralitas itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita selalu berbeda. Pikiran kita, umat Islam itu dikiranya kebenaran hanya satu. Inilah yang benar. Kalau nggak sama ya salah. Murtad, kafir, musyrik, sesat, zindik, apalagi kafir, musyrik, bid'ah. Kenapa? Karena dikiranya bahwa kita hidup ini harus seragam, harus sama. Kalau nggak berbeda berarti salah. Langsung memberikan putusan salah, kafir, masuk neraka. Itu semacam itu. Sekarang andaikan agama-agama seluruh dunia dihabisin sama Tuhan, tinggal satu agama Islam. Berbeda nggak nantinya? Berbeda. Oke. Mazhab-mazhab dihabisin semua, tinggal satu mazhab Syafi'i. Oke. Berbeda lagi nggak? Oke. Mazhab Syafi'inya sekte-sektenya apa-apanya. Ya Nawawi dimatiin, Zamakhsyari dimatiin gitu, tinggal satu. Akhirnya tinggal sealam dunia hanya tinggal satu NU. NU semua ini. Nanti berbeda lagi enggak? Sampai kapan? Selamanya. Bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Jadi kita tidak mesti harus sama pendapat kita. Yang penting hormatilah perbedaan sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Selesai kok, itu aja kok, sudah banget sih. Begini, kita tidak mungkin melihat sesuatu sama ketika kita punya perspektif yang berbeda.
Kita hanya bisa melihat sesuatu dari sudut tertentu. Ya, yang bisa melihat dari segala sesuatu itu hanya Allah saja. Wallahu muhitum bikulli syai'. Semua dilihat. Ini gelas, kata saya ada kupingnya, kata Kang Zidi nggak ada. Saya tidak bisa menyalahkan karena beliau tidak bisa melihatnya. Jangan ngotot nggak ada kupingnya, terus berantem. Ya saya melihatnya dari sebelah barat, Kang Zidi melihatnya dari sebelah timur, kupingnya ada di sini. Ini yang jadi persoalan, bahwa tidak mungkin kita akan sama. Percayalah. Jadi kalau kita tidak menerima pluralitas sebagai suatu realita, berarti kita tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Biarkan yang beragama Kristen silakan, yang beragama Yahudi ya silakan, ya, yang Salafi Wahabi silakan, yang Mu'tazilah silakan. Yuk kita saling menghormati perbedaan sebagai satu keniscayaan. Itu saja kok susah banget sih. Terus yang jadi masalah apa? Ya nantinya masuk neraka. Nerakanya siapa? Neraka, sorga itu hak prerogatif Allah. Tidak ada siapapun yang menentukan sorga ini masuk, ini tidak. Memangnya sorga nenek moyangmu? Allah punya kemutlakan. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ta'dil mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Tahdi man tasya wa tudillu man tasya. Allah mutlak. Apapun, wallahu fa'alu lima yurid, Allah sakarepe dhewe. Begini saja, kita akan berhenti bertengkar ketika kita mengerti tentang diri kita sendiri dalam keterbatasan. Kita sendiri melihat sesuatu berubah. Saya menilai ketika saya SD, ketika sudah SMP berubah nggak beli saya? Sudah SMA, sudah S1, orang semakin pintar, pendapatnya yang dulu direvisi sendiri kok. Ih, apalagi ilmu-ilmu sosial dan sebagainya yang non eksperimentalis. Fisika, ilmu fisika yang pasti saja setiap saat selalu direvisi. Paham gak sih? Betul enggak? Ya. Nah, Imam Syafi'i sebagai contoh ketika di Irak berbeda ketika ada di Mesir. Andai kan Imam Syafi'i lahir di Indonesia akan berubah lagi. Semacam itu. Jadi artinya begini. Udah saya contoh sederhana aja deh. Yuk kita menghormati perbedaan sebagai satu realita yang tidak bisa dihindari. Betul nggak? Justru itu menjadi sesuatu yang indah. Perbedaan itu indah dan nyaman. Ketika Kang Zidni masuk kebun binatang di Ragunan, sudah bayarnya 50.000, datang ke situ isinya kunyuk semua. Enak enggak? Enggak enak, enggak ada gajah. Baru enak anak kunyuk, anak cemera, anak petek, Sedulur, anak buaya, anak kadal dan sebagainya kan. Kita juga sama melihat keragaman ini kan menjadi indah. Nah, itu satu. Kemudian yang jadi persoalan, ini namanya pertengkaran, permusuhan, itu by design. Memang didesain oleh Allah. Setuju nggak? Yang bikin iblis siapa?
Allah. Yang bikin malaikat siapa? Yang bikin Adam siapa? Yang bikin agama Islam siapa? Yang bikin agama Kristen siapa? Yang agama Yahudi? Yang bikin langit? Kok tidak bikin? Memang sengaja dibuat, dibentur-benturkan. Makanya waqul nabitu jami'an fa inna ba'dakum li ba'din adun. Akan terjadi permusuhan. Jadi kita juga logika konflik kita mesti kita pahami. Ya itulah makanya jadi selalu Allah itu bikin positif, bikin negatif. Jangan berusaha untuk menghilangkan positif, menghilangkan negatif. Biarkan positif itu sekalian kita benturkan, karena kedua-duanya saling menghancurkan. Ketika saling menghancurkan, disitulah energi keluar. Jadi artinya begini, ketika Anda dalam kehidupan ini menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, ya, rintangan-rintangan yang mengganggu, yang menghina, yang mengejek, itu semuanya akan membuat Anda semakin cerdas di dunia ini. Tetapi ketika kau hadapi semuanya mudah, semuanya gampang, dapat kemudahan, membuat kamu semakin goblok di dunia ini. Betul nggak? Itu jadi persoalannya. Jadi artinya ini kita salah paham kita sendiri juga, kembali kepada kita yang terbatas. Allah itu maha mutlak, maha apa saja, sehingga kita kadang-kadang tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Allah itu karena keterbatasan kita. Udah, kenapa? Saya ulangi lagi, yang menyebabkan kita selalu berbeda ada dua faktor yang sangat melekat pada diri kita. Satu, subjektivitas. Yang kedua adalah relativitas. Dan itu selalu lekat pada diri kita. Seorang perempuan, yang kita ini berempat nih, ada perempuan lewat, coba kita tanya, bagaimana? Cantik enggak? Pasti berbeda. Ujung sana bilangnya cantik sekali, ya, kata Kang Jidni lumayan nimbang di sepak menjaran, ya, sedang, ya, kata Pak Afkar, ya, ada sayangnya, bagus tapi ada ininya. Kata saya jelek banget. Ini ketika kita berpendapat semuanya, tolong jangan menyalahkan siapapun. Karena penilaian kita berdasarkan pengalaman kita. Betul nggak? Berdasarkan kecerdasan kita, ilmu kita, dan umur kita. Nah, kenapa Pak Toto mengatakan cantik sekali? Karena dia lama tinggal di Afrika. Ireng kabeh ya. Nah, Kang Zidi pergaulannya luas, ya semono mas sedeng lah. Nah, saya lama di Perancis, mantap kan ya jelek dong, karena kita akan membandingkan dengan yang lain. Ketika yang engkau lihat itu satu orang, ya, Anda tidak akan bisa berpikir. Baru Anda berpikir ketika di-compare, ada yang diperbandingkannya. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Nah, saya membandingkannya dengan apa yang pernah saya lihat perempuan-perempuan sealam dunia. Ya kan begitu? Nah, sedangkan Pak Sato lama bersama suku Asmat di sana. Iya. Salah nggak? Enggak salah. Itu namanya subjektif. Ya, kita berbeda karena subjektivitas kita. Oke? Nah, sekarang relativitasnya mana? Oke, kecantikan itu adalah sesuatu yang sangat relatif, sehingga akibatnya
cantik tidak bisa didefinisikan. Miss Universe di Amerika, ratu kecantikan dunia, jurinya ada 3 kelompok ya. Ada yang menilai kecantikannya ya, beauty-nya, ada kelompok juri yang behavior-nya ya, ada kelompok yang menilai brain-nya. Hasil penilaian mereka berbeda-beda. Ada yang cantiknya dapat 8, ada yang 3, ada yang 10. Padahal itu jagoan-jagoan semua loh. Apalagi kamu. Ya, itu sangat relatif sekali. Dan di dalam diri kita sendiri, dulu ketika kita masih mencintai istri kita, cantik enggak? Cantik. Sekarang setelah bosan, cantik enggak? Cantik. Dulu menyenangkan, sekarang menyebalkan. Oh, Ya, di dalam diri kita. Standarnya apa? Enggak bisa. Sekalipun BH-nya ukurannya sekian senti, pahanya sekian, enggak bisa. Kecantikan tidak bisa didefinisikan, pasti relatif. Kalau ada 1 juta perempuan, itu tidak ada yang sama. Yang satu di atas yang lain, dan semuanya berkelas. Jadi artinya percuma Anda ingin meminta supaya di dunia ini sama. Ini penyakitnya satu, kita meminta pengen seragam. Itu satu. Penyakit yang kedua adalah karena kita ngerasa paling benar sendiri, sehingga orang lain itu salah. Yang ketiga, dia sudah merasa sebagai Tuhan, memutuskan kamu kafir, kamu bid'ah, kamu musyrik, kamu neraka, kamu surga, seolah-olah surga milik dia. Dia melebihi Tuhan sesungguhnya. Itu persoalannya. Ya, jadi Tuhan yang ngatur dia. Wahai Tuhan, orang ini jangan masuk surga, ini kafir nih, kalau ini boleh gitu. Memangnya kamu penjaga surga? Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya. Menasehati diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang sangat didapat para aulia, maksudnya yang pertama dari sesat. Nah, jadi ini